Seperti yang admin katakan saat pembahasan ras Ultraman Legend, admin akan bahas suku Ultraman yang ada di Land of Light. Sebelumnya, admin tekankan lagi kalau pembahasan ini hanya untuk Ultraman yang ada di Land of Light, bukan Ultraman di luar Land of Light. Makanya nanti jangan ada yang nanya, Cosmos itu suku apa? Agulnya kok gini? Ultraman 3-nya, Ultraman Noah-nya, iya jadi ini khusus Land of Light. Udah paham? Nah, kalau udah paham, admin nggak mau jelasin dua kali. Jadinya tolong disimak baik-baik. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Pada video kali ini, admin bakal ngebahas sejarah Land of Light dan sekalian suku yang ada di Land of Light. Land of Light adalah sebuah planet tempat tinggal para Ultra yang terletak di gugusan nebula M78 Showa Universe. Jadi nama planetnya itu Land of Light, bukan M78 ya. Kalau M78 itu nama nebulanya dan Showa Universe itu nama universe-nya. Lalu bagaimana sejarah mereka dan suku apa aja yang ada di sana? Lanjut dan putar intronya. Udah ya tadi intronya. Pada masa lalu, Land of Light adalah sebuah planet damai yang dihuni alien mirip manusia. Semuanya hidup sangat-sangat damai tanpa peperangan. Namun suatu saat sebuah bencana terjadi. Matahari planet tersebut padam dan menyebabkan bencana besar. Menolak untuk menyerah, ilmuwan mereka lalu membuat sebuah matahari buatan untuk bisa bertahan hidup. Setelah selesai, benda tersebut akhirnya diletakkan di sebuah menara dan diberi nama Plasma Spark. Kehidupan pun mulai kembali normal seperti semula. Namun ternyata Plasma Spark memberikan efek radiasi yang sangat kuat bernama Differential Ray. Tubuh penduduk Land of Light akhirnya bertransformasi menjadi ukuran raksasa. Semuanya berubah dan tanpa terkecuali, dan juga mereka memiliki kekuatan yang sangat-sangat besar. Menyadari kekuatan besar mereka, akhirnya ada yang memilih untuk menjadi pejuang dan menggunakan color timer. Ada yang memilih menjadi ilmuwan, dan ada juga yang memilih menjadi penduduk biasa. Kemampuan para Ultraman didasarkan pada suku yang mereka warisi. Ada yang memiliki kemampuan bertarung, dan ada yang memiliki kecerdasan luar biasa. Nama Ultraman bukan nama mereka, itu hanya sebuah sebutan bagi manusia. Nama asli mereka adalah nama akhir, misalnya Ultraman. Nama aslinya Man. Ultra 7, nama aslinya ya Ultra 7. Ultraman Zero, nama aslinya ya Zero. Dan seterusnya. Hanya kata Ultra yang ada. Sedangkan Ultraman adalah julukan. Begitu. Nah, sekarang kita bahas sukunya nih. Suku apa aja sih yang ada di Land of Light? Dan untuk sekarang ini totalnya ada 3 suku. Apa aja? Oke, mari kita lanjut lagi. Suku Merah adalah suku yang sangat terampil dalam gelut atau bertarung. Dari lahir mereka memang udah punya kemampuan ini. Bisa jadi nenek moyang mereka ini yang dulu kena Plasma Spark itu adalah militer. Dan akhirnya saat menjadi Ultraman, kemampuan mereka akhirnya terwarisi. Ya mungkin aja ini cuma teori, jadi jangan dipercaya. Ultraman dengan suku merah bisa dilihat dari warna tubuh mereka yang dominan merah. Banyakan warna merahnya. Ya mungkin mereka sering dikerokin. Kalau banyakkan warna merah, ya artinya suku merah. Contoh ultra dari suku ini adalah Seven, Taro, Mary. Ya kalian lihat aja sendiri, jangan manja. Dominan apa enggak? Kalau misalnya dominan merah berarti suku merah. Udah gitu aja. Gak jauh beda dari suku merah, suku perak juga mewarisi kemampuan bertarung yang sangat lihai. Hampir gak ada perbedaan dari cara mereka bertarung. Mungkin nenek moyang mereka dulu saudaraan. Cara kita melihat mereka ini suku perak atau enggak, ia juga sama dilihat dari warna dominan. Kalau banyak perak di tubuh mereka, ya mereka ini berarti suku perak. Contohnya ada Ultraman, Zofi, Edge, Taiga, dan tebak aja sendiri sesuai petunjuk. Suku biru adalah mereka yang memiliki kelebihan kecerdasan. Mereka ahlinya bidang sains dan membuat senjata. Mungkin di masa lalu nenek moyang mereka ini adalah ilmuwan. Cara untuk melihat mereka suku biru juga masih sama, yaitu dilihat dari warna dominannya. Contoh ultranya adalah Hikari, Sora, Zero, Trigger, dan masih banyak lagi. Sebagai tambahan, Ultraman asal Land of Light ini hanya punya basic form.
Form baru bisa didapat dari fusion dan giveaway. Contohnya Hikari punya armor dari giveaway arwah planet Arp melahirkan Hunter Knight Tsurugi. Zero punya form juga hasil giveaway Ultraman lain. Taiga itu fusion dengan teman-temannya dan Mebius dari semangat teman-temannya dan juga ada fusionnya. Tambahan kedua, jika ada warna lain selain 3 warna yaitu merah, perak, dan biru, maka sangat-sangat bisa dipastikan Ultraman tersebut bukan dari Land of Light. Contohnya Z dan King, mereka bukan dari Land of Light. Leo dan Astra juga tidak masuk hitungan karena mereka ini dari luar. Planet asli mereka itu udah hancur. Nah, jadi itu dia 3 suku di Land of Light. Kita masuk ke bagian pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan. Zero itu emang bener suku biru, tapi kok dia jadi petarung? Iya bener banget, dia itu dominan biru yang artinya ibunya adalah Ultra Woman dari suku biru. Itulah kenapa saat diceritakan di flashbacknya, Zero itu pengen nyuri Plasma Spark. Ya mungkin dia beranggapan butuh kekuatan yang lebih kuat karena dia dari suku biru. Tapi dia nggak tahu kalau bapaknya itu Seven. Beneran loh, Zero itu nggak tahu kalau bapaknya itu Ultra Seven. Jadi ya makanya Zero itu bisa sangat kuat. Fisiknya itu mewarisi kemampuan Seven dan otaknya mewarisi kemampuan ibunya yang cerdas. Jadi jangan heran kenapa dia bisa kuat kayak gitu. Nah mungkin ada juga yang nanya, kok bisa para Ultra Biru ini jadi pejuang? Kan mereka cuma berbekal kecerdasan. Ya itu keinginan mereka sendiri. Kalau mereka mau berusaha ya tentu saja bisa. Contohnya kalian juga kalau mau berusaha pasti bisa kan? Contohnya Hikari, dia itu ilmuwan yang sangat cerdas, tapi pengen jadi pejuang, dan ya ternyata berhasil, itu pun setelah rintangan yang sangat berat, karena sejatinya suku biru memang bukan untuk bertarung. Dan ya sekarang Hikari balik lagi jadi ilmuwan. Jadi itu dia sejarah singkat dan suku-suku yang ada di Land of Light. Ingat ya, ini hanya berlaku untuk Land of Light. Jadi jangan heran kenapa Agul warna biru tapi malah suka gelut, Kosmos biru tapi suka gelut. Kemudian Ultraman 3 itu juga dia punya ras sendiri, yaitu ras Ancient Giant. Nah jadi itu dia pembahasan kita kali ini. Semoga kalian ngerti. Kalau kalian nggak ngerti silahkan bertanya. Dan kalau kalian bertanya jangan bertanya yang banyak-banyak bertanya, karena kalau kalian banyak-banyak bertanya admin males jawabnya. Paham? Kalau nggak paham ya udah. Oke, kita kembali ke sesi baca komentar. Kita lihat apakah ada komentar kalian di dalam. Jangan lupa untuk selalu menggunakan hashtag baca TPL jika ingin dibacakan komentar kalian. Dari Z-Year, Bang, apakah Bilil bisa hidupkan kembali lagi atau enggak? Ya bisa kalau Subraya mau. Dari Anam, Bang, kenapa Zagi kelihatan lemah di serial Nexus? Udah pernah dijelasin itu, jadi silahkan search sendiri, itu ada teorinya. Dari Falco 007 Gaming, Men, menurut Mimin, host Ultraman paling ganteng itu siapa? Siapa ya? Kayaknya nggak mau admin jawab deh, karena kan paling ganteng. Admin ini laki-laki loh, nanti kalau admin bilang yang ganteng ini, kalian bilang pula admin gay. Ih, gak. Dari M. Farfaiz Al-Ghazali, bener nggak namanya? Baca TPL. Apa yang mau dibaca? Dari Akbar PKP, Min, menurut admin siapa final boss Ultraman yang paling kuat dan yang paling lemah? Baca TPL. Yang paling kuat tentu saja Dark Zagi sampai sekarang, dan yang paling lemah menurut admin yang Heisei ya, itu kayaknya si Geriza ya, karena mudah banget untuk ngalahinnya. Dari Devan Xiaomi, next bahas kaiju atau villain yang paling berbahaya di Ultra Series dong Min, dan kenapa admin milih buat video tentang Ultraman daripada tokusatsu lain? Requestannya mungkin bisa masuk playlist, nanti akan admin pertimbangkan. Dan kenapa bahas Ultraman bukan tokusatsu yang lain? Karena admin sangat suka nonton Ultraman daripada yang lain. Jadi iya, kalau bahas Ultraman itu kayaknya enak banget gitu loh. Risetnya juga nggak banyak-banyak karena lebih mengandalkan ingatan aja. Tapi kalau tokusatsu yang lain itu admin harus bener-bener riset, nonton ulang, jadi ya nggak enak aja. Jadi lebih milih Ultraman karena lebih mengerti. Nah jadi itu dia sesi baca komentar. Jadi jangan lupa untuk selalu menggunakan hashtag baca TPL kalau mau komentar kalian dibacakan. Jadi ya udah gitu aja. Yang belum beruntung dicoba lagi, semoga beruntung. Jika kalian suka video ini jangan lupa tekan tombol like, subscribe kalau belum. Dan kalau nggak mau subscribe juga nggak apa-apa, tapi ingat loh, bikin orang bahagia itu dapat pahala. Kalau kalian subscribe dan subscribernya banyak, admin jadi bahagia, berpahala loh. Hehe. Ya udah sih gitu aja. Bye bye.